Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif Inna Allah wa malaikatahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Inna Allah wa malaikatahu ahla samawat hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta fil bahr hatta namlata fil hujr wa hatta al-huta fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Qala sallallahu alaihi wasallam Inna Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu ahla samawati wa ardih fi hujriha hatta namlat fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, Allah beserta para malaikat-malaikatnya, wa ahla samawati, Allah beserta para malaikat beserta juga para penghuni-penghuni atau penduduk-penduduk langitnya. Wa ardih, Allah beserta para malaikat beserta para penduduk penghuni langit beserta juga para penghuni dan penduduk buminya. Hatta namlat fi juhriha, sekalipun semut-semut yang berada di dalam lubangnya, wa hatta al-hut fil bahr, sekalipun atau sehingga ikan-ikan yang berada dalam lautan, mereka semua la yusalluna, sungguh mendoakan ala, terhadap, kepada siapa? Muallimin nasil khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala beserta para malaikatnya, beserta penduduk langit, beserta penduduk bumi. Sekalipun semut-semut yang berada dalam lubang, ikan paus yang berada dalam lautan, al-hut, ikan paus di sini yakni mewakili seluruh ikan-ikan yang ada dalam lautan. Sekalipun ikan-ikan yang berada dalam lautan, mereka semua mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, baik malaikat yang menghuni langit, malaikat yang menghuni bumi, malaikat yang menghuni gunung, malaikat yang menghuni lembah-lembah, baik malaikat yang ada di langit ataupun malaikat yang ada di bumi, beserta seluruh penduduk langit. Penduduk langit ada ghilman, penduduk langit ada ghilman, ada wildan, ada bidadari, ada para malaikat, yang dimana para ulama mengatakan penduduk langit dan penduduk bumi jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak daripada penduduk. Berarti kalau penduduk bumi itu jumlahnya, contoh misalnya ada 1000 triliun, maka penduduk langit 10.000 triliun. Kalau penduduk bumi ada 10.000 triliun, maka penduduk langit ada 100.000 triliun. Itu jumlahnya. Jadi perbandingan penduduk langit dengan penduduk bumi itu 10:1. Dalam hadis beliau, 1 penduduk bumi 10 penduduk langit. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mereka semua mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Wa malaikat, siapa? Para ulama. Para ulama didoakan oleh para malaikat. Para ulama didoakan oleh para penghuni langit. Wa ahla samawati, bahkan semut-semut Allah beserta yang berada dalam beserta juga lubang-lubang mereka, sarang-sarang mereka, penghuni atau kita tidak bisa menghitung berapa banyak semut yang berada di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ardih,
ikan-ikan yang berada dalam laut. Kita tidak bisa menghitung. Para malaikat, mereka semua mendoakan para penduduk, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, beserta juga yakni para ulama, yakni orang-orang alim. Kenapa sampai binatang-binatang mendoakan kepada para ulama? Manfaat apa yang diperoleh oleh binatang dari ulama sehingga binatang-binatang tersebut mendoakan para ulama? Kan biasanya kan, yakni kita mendoakan kepada seseorang yang memberikan kepada kita manfaat. Contoh, kita ngasih hadiah barang kepada seseorang, maka seseorang yang telah mendapatkan manfaat barang yang kita berikan itu, dia akan mendoakan semoga Allah tambah kau punya rezeki. Kenapa dia mendoakan? Karena dia telah mendapatkan manfaat dari kita sehingga dia mendoakan kita. Nah pertanyaannya, manfaat apa yang diperoleh, yang diterima oleh binatang-binatang sehingga para binatang-binatang pun ikut turut mendoakan kepada orang alim? Pastinya para ulama, orang-orang alim memberikan manfaat kepada para binatang-binatang tersebut. Pertanyaannya, apa manfaat yang diberikan para ulama kepada binatang-binatang tersebut? Yakni innaha khuliqat limasalihil ibad wa manafi'ihim, wal ulama humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum wa yusuna bil ihsan ilaiha wa nafi dharar anha. Afadahu Ibnu Jamaah. Al-Imam Ibnu Jamaah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya binatang-binatang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk maslahat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan binatang-binatang itu memberikan maslahat dan memberikan manfaat. Seperti bahaim, binatang-binatang ternak, sapi, kambing. Sapi dagingnya bisa dimakan, kambing susunya sapi bisa diminum, kambing dagingnya bisa dimakan, susunya bisa diminum. Yakni binatang memberikan maslahat, memberikan manfaat bagi manusia. Makanya ada sebuah syair yang bunyi syair tersebut, cinta itu adalah ruh hewani yang mengorbankan dirinya untuk menjadi ruh tumbuhan yang mengorbankan dirinya untuk menjadi ruh hewani. Ruh hewani mengorbankan dirinya untuk menjadi ruh yang menghamili Maryam. Nah, itu syair. Ruh tumbuhan mengorbankan dirinya untuk menjadi ruh tumbuhan mengorbankan dirinya untuk menjadi ruh hewani. Ruh hewani mengorbankan dirinya untuk menjadi ruh yang menghamili Maryam. Apa maksudnya? Maksudnya tumbuh-tumbuhan, rerumputan itu dimakan oleh binatang-binatang, dimakan oleh sapi, dimakan oleh kambing, sehingga dari tumbuhan-tumbuhan itulah binatang-binatang tersebut makan sehingga menjadi darah daging bagi binatang tersebut. Nah, itu maksudnya ruh tumbuhan mengorbankan dirinya untuk menjadi ruh hewani. Ruh hewani mengorbankan dirinya untuk menjadi ruh yang menghamili Maryam. Apa maksudnya ruh yang menghamili Maryam? Maksudnya adalah yakni Nabi Allah Isa, menjadi Nabi Allah Isa alaihissalam. Maksudnya Sayyidatuna Maryam alaihissalam ketika hamil Nabi Allah Isa itu beliau makan, yakni apa yang dimakan itu menjadi darah daging. Yakni kita memakan binatang-binatang, kita memakan sapi, kita makan kambing, kita makan ayam, kita makan ikan. Nah itu jadi yakni Allah menciptakan para binatang-binatang ini membawa maslahat, membawa manfaat bagi kita. Manfaatnya bagi kita memakan binatang tersebut. Yakni sebagaimana dalam syair tadi. Ruh tumbuhan mengorbankan dirinya untuk menjadi ruh hewani. Maksudnya binatang itu yang mereka makan tumbuhan. Nah, ruh hewani mengorbankan dirinya untuk menjadi ruh yang menghamili Maryam, maksudnya menjadi manusia. Ya di darah, makanya kan dikatakan oleh Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu
wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal galab. Yakni di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Daging itu adalah hati. Yakni orang kalau hatinya baik, seluruh anggota tubuhnya baik. Orang kalau hatinya rusak, seluruh anggota tubuhnya rusak. Nah, hati itu tumbuh dari makanan. Kalau yang masuk makanan yang baik, hatinya akan menjadi hati yang baik. Baik buruknya jawareh, baik buruknya anggota tubuh tergantung daripada hati. Baik buruknya hati tergantung makanan yang masuk. Kenapa? Karena hati itu tumbuh dari makanan. Nah, itu maksudnya, yakni binatang-binatang itu memberikan maslahat dan manfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia. Nah, adapun para ulama, al-ulama humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum wa yusuna bil ihsan ilaiha. Dan para ulama orang-orang yang berilmulah, beliau-beliau yang menjelaskan, ya, beliau-beliau yang menjelaskan, yubayyinuna, beliau-beliau yang menjelaskan kepada manusia ma yahillu minha wa ma yahrum, apa-apa yang halal dari binatang-binatang tersebut dan apa-apa yang haram dari binatang-binatang tersebut. Para ulama yang menjelaskan mana binatang yang halal dimakan, mana binatang yang haram dimakan. Dan para ulama juga yang mewasiatkan kepada seluruh manusia bil ihsan ilaiha, untuk berbuat baik kepada para binatang-binatang tersebut dan mencegah manusia untuk berbuat sesuatu yang membahayakan bagi binatang tersebut. Ulama yang menjelaskan kepada manusia bahwasanya kamu harus berbuat baik kepada binatang, kamu tidak boleh menyakiti binatang, kamu harus berkasih sayang kepada binatang. Itu para ulama yang menjelaskan kepada manusia, sehingga manusia bisa tahu bahwasanya kita harus berbuat baik kepada binatang. Itulah manfaat yang diambil oleh binatang dari seorang ulama. Makanya binatang mendoakan para ulama. Kenapa? Binatang nggak bakal dia mau doain kalau tidak ada manfaat bagi dia. Apa manfaat yang didapatkan oleh binatang dari seorang ulama? Manfaat yang didapatkan adalah ulama tersebut menjelaskan, ulama tersebut menasehatkan, mewasiatkan kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah, bahwasanya berbuat baiklah kalian kepada binatang. Para ulama yang menjelaskan, yang membawa hadis irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, sayangilah, cintailah apa-apa yang ada di muka buminya Allah, maka engkau akan disayangi, maka engkau akan dicintai oleh apa-apa yang ada di langit. Man la yarham la yurham. Ulama yang menjelaskan itu, siapa yang tidak mencintai tidak akan dicintai, siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Yang menjelaskan siapa kalau bukan para ulama? Para ulama yang menjelaskan bagaimana bahwasanya kita harus mencintai apa-apa yang ada di bumi, bukan hanya mencintai, menyayangi, mengasihi sesama umat Islam saja. Bukan, Rasulullah tidak bilang sayangilah, cintailah sesama Islam saja dalam hadis tersebut, tidak. Atau sayangilah, cintailah sesama manusia saja, tidak. Atau sayangilah, cintailah sesama warna kulit saja, sesama suku saja, sesama bangsa saja, sesama manusia saja, tidak. Tetapi apa-apa yang ada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, entahkah itu binatang, entahkah itu tumbuhan, wajib bagi kita semua sebagai Islam, sebagai muslim, sebagai mukmin untuk menyayangi dan mencintai. Siapa yang menjelaskan hadis itu? Siapa yang mensyarahkan hadis itu? Para ulama. Yakni menyayangi, mencintai apa-apa yang ada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahkan kalau kita pernah belajar fikih, di situ ada yakni ma hurima fil qital. Apa-apa saja perkara-perkara yang haram, ma yajuzu wa ma la yajuzu fil qital. Apa saja perkara-perkara yang boleh dan perkara-perkara yang tidak boleh di dalam peperangan. Contoh, ketika kita sedang berperang, tidak boleh menebang pohon kalau tidak ada udzur untuk kayu tersebut. Pohon, tumbuh-tumbuhan begitu, daun apa, nggak boleh kita jalan asal petik-petik daun. Itu kasih sayang diajarkan dalam Islam kepada tumbuhan, kepada binatang-binatang. Bagaimana kasih sayang Rasulullah, bagaimana kecintaan Rasulullah SAW, kelembutan Rasulullah. Sahabat ditegur oleh Rasulullah SAW. Kenapa ditegur?
sahabat tersebut mengasah dia punya pisau di depan binatang, di depan hewan yang akan dia sembelih. Kenapa Rasulullah tegur? Karena kata Rasulullah, walaupun engkau ingin menyembelih hewan tersebut, tapi ketika engkau ingin mengasah, engkau punya pisau, maka asahlah di tempat yang tidak dilihat oleh binatang yang akan engkau sembelih, untuk menjaga perasaan binatang tersebut. Kelembutan Rasulullah, kasih sayang Rasulullah, bahkan binatang Rasulullah jaga perasaannya. Bagaimana ketika Rasulullah memarahi sahabat yang ketika sedang lewat bersama Rasulullah SAW, ada seekor induk, ada seekor burung dengan dua anaknya. Sahabat tersebut mengambil dua anak burung itu, sehingga induk burung tersebut mengitari Rasulullah dan para sahabat. Kata Rasulullah, siapa yang telah mengambil anak burung itu sehingga burung tersebut mengitari kita untuk mencari anak-anaknya? Bagaimana Rasulullah memarahi, Rasulullah menegur sahabat yang keledainya kelebihan muatan, karena bisa membuat capek daripada keledai tersebut. Keledai kelebihan muatan dimarahi oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau berkata, celakalah Umar apabila ada di jalanan apabila ada jalan yang berlubang sehingga jalan berlubang tersebut membuat kuda atau keledai terjatuh. Yakni beliau-beliau Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, para orang-orang soleh, beliau-beliau yang paham, beliau-beliau yang tahu, berkasih sayang bukan kepada hanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang pun Islam mengajarkan kasih sayang. Bagaimana Islam mengajarkan memotong hewan sembelihan ketika hewan tersebut memang bisa untuk disembelih, menghadap kiblat, harus tajam, urat tenggorokannya, urat makannya harus terputus. Apakah ada yang lebih indah daripada Islam? Lihat bagaimana orang-orang kafir, lihat bagaimana mereka yakni membunuh hewan-hewan mereka. Ada yang dimasukin ke dalam apa itu? Mesin, yakni masih hidup, dimasukin, keluar udah jadi apa? Udah jadi kecil-kecil begitu. Ada yang dimasukin ke arung, digantung, dipukul di Cina kalau nggak salah. Ada yang dipanggang, dibakar hidup-hidup. Yakni begitu kejam, begitu sadis. Islam luar biasa keindahan yang diajarkan dalam Islam, kasih sayang yang diajarkan dalam Islam, bahkan kepada binatang, menyembelih dengan cepat sehingga hewan tersebut tidak merasakan rasa sakit. Beda. Makanya jangan ajarkan kami tentang kasih sayang, jangan pernah ajarkan kami tentang kelembutan, jangan ajarkan kami tentang kasih sayang. Binatang aja kami sayangi, binatang aja kami cintai. Terus kenapa kok Habib sama binatang sayang, sama binatang cinta, tapi sama orang munafik keras, sama kafir harbi keras, sama orang zolim keras? Kenapa Habib sama binatang Habib cinta, Habib sayang, tapi kepada orang-orang zolim kok Habib keras? Iya, karena bagi anak orang zolim dan binatang lebih mulia. Orang munafik dan binatang lebih mulia daripada orang-orang munafik. Al-galab wal khinzir asyrafu minhum wa akramu minhum. Anjing babi lebih mulia dari mereka, lebih utama daripada mereka. Ana lebih hormat anjing babi daripada orang munafik. Ana lebih hormat kepada binatang, lebih sayang kepada binatang, lebih rahmat, lebih lembut kepada para binatang daripada orang munafik dan orang-orang zalim dan orang-orang yang tidak menegakkan keadilan, orang yang berbuat kerusakan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ajarkan kami tentang kasih sayang, tentang kelembutan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW beliau menceritakan bahwasanya dalam hadis kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang ketika dia sedang mengambil air di sumur, laki-laki tersebut ingin mengambil air di sumur,
Maka tiba-tiba ada seekor anjing yang sedang mengeluarkan lidahnya dan menjilat-jilat pasir karena anjing tersebut kehausan. Tiba-tiba laki-laki tersebut dalam hatinya berkata, anjing ini kehausan, dia merasakan apa yang aku rasakan. Dia laki-laki udah keluar dari sumur, dia masuk lagi ke dalam sumur, dia ambil air, dia berikan kepada anjing yang kehausan tersebut. Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah ada bagi kami pahala apabila kami berbuat baik kepada binatang? Apa kata Rasulullah SAW? Fi kulli waqtin rutbatin ajr. Bagi yakni berbaik bagi setiap yang memiliki jantung yang masih basah, maksudnya yang memiliki jiwa, yang memiliki nyawa, maka akan mendapatkan pahala. Berbuat baik kepada seluruh para binatang-binatang. Tadi bagaimana diceritakan oleh Habib Muhammad, bagaimana Imam Ghazali, bahwasanya Imam Ghazali bermimpi. Dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala memasukkan Imam Ghazali ke surga. Kemudian Imam Ghazali bertanya, ya Allah, engkau masukkan aku ke surga apa karena sholatku? Bukan. Puasaku? Bukan. Hajiku? Bukan. Ilmuku? Bukan. Terus karena apa ya Allah? Ketika engkau mengarang kitab, ada seekor lalat. Lalat itu hinggap di tintamu. Engkau biarkan engkau punya pena, tidak engkau angkat. Karena kalau engkau angkat engkau punya pena, maka lalat tersebut akan kabur. Karena kasih sayangmu, engkau biarkan, engkau berhenti menulis sampai lalat tersebut selesai minum, baru engkau angkat kau punya pena. Karena kasih sayangmu kepada lalat tersebut, aku ampuni dosa-dosamu dan aku masukkan engkau ke surga. Al-Imam Ash-Shibli radhiyallahu anhu, Al-Imam Ash-Shibli, bahwasanya beliau pernah ada satu orang bermimpi Al-Imam Ash-Shibli sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala sama seperti tadi. Allah masukkan dia ke surga, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah rahmati dia, Allah kasihi dia, Allah sayangi dia. Kemudian Imam Ash-Shibli bertanya, kenapa ya Allah? Apa karena sholatku? Bukan. Puasaku? Bukan. Zakatku? Bukan. Hajiku? Bukan. Ibadahku? Bukan. Terus karena apa ya Allah? Karena dulu engkau pernah lewat di satu lorong, engkau menemukan seekor anak kucing. Anak kucing tersebut sedang kebasahan, kuyup, basah kuyup. Engkau ambil anak kucing tersebut, engkau hangatkan dia, engkau elus, engkau sisir semua bulu-bulunya sehingga dia terselamatkan dari kematian. Karena engkau hangatkan kucing tersebut, engkau hangatkan dia dengan penuh kasih sayang, engkau selamatkan dia. Karena itulah aku ampuni dosa-dosamu dan aku masukkan engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang kepada seluruh makhluk, kepada seluruh para binatang-binatang. Yakni ini ajaran para ulama. Ulama mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada para binatang. Nah, itulah manfaat yang didapatkan oleh binatang dari para ulama, sehingga binatang-binatang tersebut mendoakan kepada para ulama. Binatang-binatang itu tidak mendoakan ahli ibadah. Para binatang-binatang itu tidak mendoakan orang-orang yang berpuasa, tidak mendoakan ahli puasa, tidak mendoakan ahli Quran, tidak mendoakan ahli ibadah, tidak mendoakan ahli sholat, tidak mendoakan ahli mujahadah, tidak mendoakan ahli riyadhah. Enggak, yang didoakan para ulama. Kenapa? Ya karena tadi para ulama lah yang menjelaskan ini halal, ini haram. Kamu harus berbuat baik kepada binatang, kamu harus berkasih sayang kepada binatang, nggak boleh membahayakan binatang. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam hadis beliau mengatakan, amma balaghakum anni la'antu man wasamal bahaib fi wajhiha wa daraba fi wajhiha. Kata Rasulullah, apakah tidak sampai kepada kalian kabar bahwasanya aku melaknat, la'antu, aku telah melaknat man wasamal bahaim fi wajhiha, barang siapa yang memberikan bekas, memberikan tanda kepada binatang ternak fi wajhiha, di daerah wajahnya, wa daraba fi wajhiha, dan aku melaknat, aku telah melaknat orang-orang yang memukul binatang di wajahnya.
Rasulullah melaknat. Rasulullah melaknat orang-orang yang memberikan tanda, memberikan cap, memberikan bekas pukulan bagi binatang di daerah wajah dan memukul binatang tersebut di daerah wajah. Makanya kita kalau naik kuda itu dicambuknya di daerah pantat, itu dicambuk, bukan di wajah. Itu Rasulullah melaknat. Yakni bagaimana kasih sayang Rasulullah tidak membiarkan suatu bahaya bagi binatang. Kalau binatang aja dijaga dari segala macam bahaya, kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh manusia, apalagi sesama manusia. Makanya kita orang jangan pernah diajarkan tentang berkasih sayang. Jangan pernah kita orang diajarkan tentang rahmatan lil alamin. Ini kadang kita orang diajarin, udah gitu yang suka ngomong rahmatan lil alamin orang bodoh lagi. Mondok nggak pernah, alim bukan, ulama bukan, santri bukan, goblok iya, bodoh iya, tolol iya. Pakai ngajarin kita orang rahmatan lil alamin lagi, tai ayam ngajarin ayam itu namanya. Oh, harus rahmatan lil alamin, harus kasih sayang. Goblok, jangan ajari kita orang tentang kasih sayang. Kita orang lebih tahu itu daripada ente orang. Orang udah makan kitab pagi siang sore malam diajarin kasih sayang, diajarin rahmatan lil alamin. Nah, paham ya? Jadi para binatang-binatang mendapatkan manfaat dari para ulama, sehingga binatang-binatang tersebut mendoakan para ulama. Apa manfaat yang diambil tadi? Ya, yakni para ulama lah yang menjelaskan cara berbuat baik kepada para binatang. Para ulama yang mewasiatkan untuk tidak berbuat jahat atau tidak berbuat semena-mena, tidak memberikan bahaya kepada para binatang. Ya. Wa kadzalikal alim, seperti itulah orang alim, ya'muru bil ihsan, memerintahkan untuk berbuat baik ilal hayawan, terhadap hewan, binatang, fi sa'iri ahwalih, di dalam setiap keadaannya. Ya, di dalam setiap keadaannya. Hatta fi dabhihi fi ma yudbah wa fi qatlihi haitsu jaza qatluh, baik di dalam penyembelihan ketika hewan tersebut disembelih, dan baik di dalam pembunuhan ketika hewan tersebut boleh untuk dibunuh. Kalau nggak ada para ulama kita nggak bisa tahu. Kita nggak tahu seperti apa cara menyembelih hewan, seperti apa cara menyembelih binatang, mana hewan yang boleh dibunuh, mana hewan yang tidak boleh dibunuh. Ular mana? Ular boleh dibunuh. Anjing yang galak boleh dibunuh. Hewan-hewan yang membahayakan boleh untuk dibunuh. Itu pun ular dibunuh kalau nyerang, kalau nggak nyerang nggak, jangan dibunuh. Yang menjelaskan adalah para ulama. Makanya kenapa pada binatang-binatang mendoakan para ulama, mendoakan orang yang berilmu, karena para ulama lah yang mewasiatkan dan menjelaskan kepada manusia untuk berbuat baik kepada para binatang tersebut. Makanya ana seorang sayyid, seorang habib. Kadang ada ustadz bukan habib datang, dia minta doanya, Habib cucu Rasulullah. Dia orang berilmu, minta doa sama ana. Ana bilang, bagaimana ente minta doa sama ana? Allah wa ahlus samawat wa malaikatuh hatta an-namlat fil hujr wa hatta al-huta fil bahr yusalluna alaik. Bagaimana ente meminta doa sama ana? Allah, para malaikatnya, para penghuni langit, semut-semut yang ada dalam lubang, ikan yang berada dalam lautan, doain ente kok ente minta doanya sama ana? Nah, makanya kenapa para ulama, beliau mulia di sisi Allah, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Binatang saja mendoakan.
bahkan bukan hanya mendoakan tetapi juga memohonkan ampun bagi para ulama, memohonkan ampun, memohonkan agar ulama itu diberi rahmat, diberi kasih sayang. Nah, makanya itu salah satu penyebab kenapa kok daging ulama itu beracun, ya karena itu mereka didoakan, para penghuni langit mendoakan para ulama. Makanya jangan macam-macam sama para ulama, jangan macam-macam dengan para ulama, jangan macam-macam dengan orang-orang soleh. Mereka dicintai oleh Allah, beliau dicintai oleh para penduduk langit, dicintai oleh para penghuni langit. Ente macam-macam dengan ulama, ente bukan berurusan dengan orang-orang bumi, ente berurusan dengan orang-orang langit. Ente macam-macam dengan ulama, bukan permainan bumi yang bakal mempermainkan ente, permainan langit yang bakal bermain dengan ente. Jangan macam-macam kepada para ulama, kepada orang soleh. Awas, beliau orang yang mulia di sisi Allah, orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperhatikan ya itu hadis tadi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat dan para penghuni langit, sehingga semut-semut yang berada dalam lubang, yang berada dalam sarangnya, ikan berada dalam lautan, mereka semua mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, yakni para ulama. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita sebagai orang yang cinta kepada para ulama, orang yang cinta kepada orang-orang soleh. Allah kumpulkan kita di dunia dan di akhirat bersama para ulama, di bawah liwa'nya Rasulullah, di bawah bendera Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin.